teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kalau saya itu kadang yang gak laku itu saya bagi ke keluarga. Nanti kalau sudah ke keluarga sudah paling ke teman-teman saja sih, orang-orang dekat-dekat saja. Yang makan pedis itu saya sendiri. Jadi mereka gitu. itu nggak bisa bantu. Nggak ada pemasukan sama sekali malah. Itu pemasukannya cuma dari kerja. Tidak ada penawaran untuk kami gitu. Oh, tidak diberi ini. Maksudnya tidak ada ajakan begitu Tidak ya? ada. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Disiarkan langsung dari studio podcast RRI Merauke. Selamat sore teman Pro 2. Saya Agus Wahyu masih menemani kamu semuanya dalam sore ceria. Kali ini spesial obrolan pasca pemilu nih teman Pro 2. Kamu yang masih dengerin di 96,8 FM. Sore ini kita bakal ngobrolin soal pemilu nih teman Pro 2. Jadi pemilihan umum ya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif 2024 tuh sudah dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Nah, pasca pemilu, seperti apakah harapan anak muda Merauke? Sore ini di program Sore Ceria, obrolan pasca pemilu, Agus nggak sendiri pastinya, bakal ngobrolin soal topik ini bareng bintang tamu yang udah hadir di studio podcast RRI Merauke. Langsung aja saya sapa, ada Maria Stella Virginia selaku pelaku UMKM di Merauke. Kakak Stella, selamat sore. Selamat sore kakak. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kabarnya baik ya, setelah hampir 5 tahun kita nggak ketemu ya. Nggak ketemu kak. 2 tahun dikurangi beberapa tahun ya. Iya. Tapi sepertinya perkembangan dari kegiatan kakak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terakhir kali kita ketemu itu di program yang berbeda. Iya. Sekarang di program yang berbeda, tapi pastinya kita masih bakal ngobrolin soal UMKM. Nah, kali ini ditambahkan lagi soal seperti apa harapan kakak, kemudian pengalaman yang kakak dapatkan selama bergelut di bisnis UMKM. Iya. Dan harapan soal bagaimana perhatian dari anggota legislatif yang sudah terpilih nantinya setelah dilantik, dan juga mungkin presiden wakil presiden serta nanti menyongsong pemilihan kepala daerah gitu Kak. Tapi sebelumnya mungkin teman Pro 2 ada yang belum kenal sama Kak Stella. Kita kenalan dulu boleh ya? Ini kan pelaku UMKM. Nah, kira-kira bisnis yang digeluti ini apa nih Kak? Boleh diinfoin ke teman Pro 2? Kalau untuk Enake Food itu dia di bidang kuliner. Bidang kuliner. Jadi apa aja nih yang diproduksi oleh Kak Stella? Ada aneka cake, aneka puding, ada aneka sambal juga, dengan dessert itu aja. Oke, kalau masakan tidak ya? Awal saja. Awal. Iya, cuma karena tidak punya teman untuk membantu, karena kan buat Untuk produksinya iya, sendirian aja? Iya, sendiri. Oke. Karena aneka rica-rica itu buatnya agak susah, capek juga sih sebenarnya. Sehingga konsentrasinya sekarang lebih Saya ke kue dengan ke kue. puding. Iya. Sama puding, dessert Puding. ya? Iya, betul. Minuman tidak? Minuman ada. Ada juga. Oke. Pastinya sudah ada merek ya? Ada dong. Mereknya apa nih? Ini soalnya udah ada di depan kita nih ya, udah ditampilkan Udah ada. juga. Ini salah satu puding ya? Iya, ada puding coklat keju dan puding zebra. Oke. Nama produknya apa Kak? Sudah ada labelnya kan ini? Yang ini Enake Food ini produknya. Enake Food. Sama atau beda? Sama aja. Sama aja. Oke, dua-duanya Enake Food ya. Lebih dekat kah dengan mic-nya? Iya, biar yang di rumah denger kan. Kastelanya ini agak grogi teman Pro 2, padahal udah 2 kali ya ke Pro 2 ya. Iya, 2 kali. 2 kali dong. Santai aja, sekalian kita promo soal produknya, soalnya enak nih, pasti banyak yang, soalnya saya lihat di Instagramnya tuh udah banyak banget yang kayak order, kemudian komen-komen di Review. Iya, bahkan review kan? Sudah, iya. Udah gitu postingannya juga banyak. Tapi kita penasaran, nanti sebelum kita ngomong soal pemilu ya, kapan sih kakak mau mulai bisnis UMKM Enake Food ini? Kalau untuk memulainya itu saya dari tahun 2017. Itu saya bermula dari jual aneka rica-rica itu yang tadi saya bilang. Nah, itu awalnya itu saya buat kerang rica-rica.
ketika buat itu saya foto posting di FB. Nah, saya dapat tanggapan positif dari teman-teman FB. Mereka tanya, ini dijual apa tidak? Jadi dari situ saya bilang, saya jual tapi mulai besok. Jadi saya open order gitu. Nah, dari situ mulai banyak pelanggan. Jadi memang pertamanya buat untuk sendiri ya? Sendiri. Kemudian coba-coba posting gitu. Nah, coba-coba posting itu. Ternyata tanggapannya? Positif. Positif. Ya. Ternyata malah mereka pengen merasakan juga gitu ya? Ya, tanya dijual tidak? Dijual apa tidak. Nah, berarti keputusan untuk menjual itu kepikirannya pada saat itu? Pada saat ada komentar-komentar ya, itu? Ada, pertama dari teman dekat dulu. Nah, dari situ baru saya mulai posting open order dan ternyata tanggapannya positif, banyak yang pesan. Akhirnya juga keterusan deh sampai sekarang. Karena menghasilkan cuan. Waduh, balik lagi ke cuan ya. Ya betul. Benar. Tapi emang dari awal itu nggak kepikiran gitu, maksudnya nggak ada rencana sama sekali untuk saya ingin berbisnis ini gitu, nggak ya? Kalau itu nggak ada sih. Nggak ada. Jadi emang dadakan pada saat itu. Ya. Nah, yang dadakan-dadakan gini kan kadang nggak ada persiapan ya, jadi sekedar jalanin aja. Tantangannya ada nggak sih selama dari 2017 sampai sekarang? Yang pastinya ada pasang surutnya ya. Kadang rame, kadang sepi. Kadang juga misalkan nih kayak kita buat kue atau puding banyak, tapi ketika dipasarkan hari ini dia laku banyak, besok sudah paling laku 1 atau 2, kadang nggak ada sama sekali. Jadi kadang kayak dari diri sendiri tuh kayak down, tapi habis itu semangat lagi, harus bisa lagi kayak gitu. Oke, jadi yang namanya pasang surut dalam berbisnis itu hal yang wajar ya sebenarnya. Tapi kan sebenarnya Kak Stella sendiri latar belakang, maksudnya pengalaman untuk memulai bisnis itu kan nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya, background mungkin ikut kursus atau ikut pelatihan gitu nggak? Nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar tiba-tiba nyemplung ke dalam dunia bisnis gitu aja. Bener. Nah, menjalaninya itu maksudnya apakah sambil belajar atau dapat misalnya pelatihan dari mana atau ada yang ngajarin atau memang benar-benar semuanya itu masakan yang memang tiap hari dimasak di rumah, makanan-makanan dessert yang memang tiap hari dibuat untuk konsumsi pribadi gitu? Kalau itu sih belajar dari orang tua, dari mama. Kan mama suka bikin kue. Dari situ terus saya lihat dari YouTube. Tapi kalau awal jualan itu ya, ini saya cerita sedikit. Kerang rica-rica itu bahannya itu apa adanya gitu loh. Jadi saya yang racik sendiri, tidak lihat dari YouTube kah atau apa gitu. Jadi sendiri aja gitu. Akhirnya setelah open order itu baru saya buat sesuai yang saya ini. Bahannya, takarannya semua tuh dari saya. Jadi nggak ada dari YouTube kah, dari mama apa nggak ada. Jadi benar-benar otodidak dan kalau boleh dibilang percobaan gitu ya. Maksudnya sih, awalnya nyoba-nyoba aja. Iya. Nyoba-nyoba ternyata banyak yang suka gitu. Iya, betul. Wah, itu ada faktor keberuntungan juga nggak sih? Ada lah pasti. Ada ya? Ada dong Kak. Tapi Kak dari 2017 sampai 2024 ini emang continue gitu dari 2017 ya, sorry. 2017 sampai 2024 continue atau ada kayak sempat breaknya dulu baru lanjut lagi, soalnya kan itu di tahun 2019 sampai 2021 bahkan 2022 masih COVID ya itu ya. Itu gimana tuh? 2017 itu saya jualannya aktif ya, dengan aneka rica-rica itu, dengan makanan yang lagi viral itu saya aktif sampai 2019. Nah ketika itu saya ada dapat kerja, jadi saya sempat berhenti dari jualan. Ketika itu dapat kerja, tapi karena ada COVID, jadi memang saya berhenti total. Saya mulai kembalinya 2022 akhir. Oke. Kembali aktif lagi untuk jualan sampai sekarang. Nah, untuk menyemangati diri sendiri, kan sempat vakum dari awal, mungkin sudah merasa ya fine-fine saja nih, lancar-lancar aja, terus tiba-tiba vakum, terus tiba-tiba lanjut lagi. Gimana sih untuk mengembalikan mood gitu? Masak ini kan bukan perkara gampang ya, maksudnya untuk mengkreasikan makanan, menciptakan makanan, membuat makanan itu kan bukan perkara yang mudah.
nggak semudah kita cuman makan doang kan Kak? Itu kan sempat vakumnya kan agak lama ya. Iya benar. Nah itu saya kembalinya itu ketika ada teman, sahabat dia minta pesan kue di saya. Dari situ jadi saya mulai, sudah daripada ketika pulang kerja nggak ada kerjaan, saya mulai dari kue itu lagi posting. Kayak gitu. Oke, jadi memang teman Pro 2 kalau kamu dengerin perjalanannya ini kayaknya emang nggak lepas dari keterlibatan lingkungan sekitar ya. Iya, lingkungan. Bagaimana membentuk Kak Stella ini berani kemudian terus punya semangat untuk menggeluti bisnisnya, ya nggak? Iya, betul. Tapi kalau dari dalam diri sendiri apa sih yang memacu seorang Stella untuk benar-benar saya harus rajin, harus tekun gitu. Maksudnya bisnisnya harus tetap jalan, jangan sampai berhenti. Iya. Buktinya kan sampai 2024 ini masih bisa nih menghasilkan ini salah satunya. Ada juga beberapa yang lain. Kalau itu sih saya ingin mengembangkan saya punya bakat dalam potensi. Kuliner itu sih, sambil belajar terus. Oke. Mengembangkan usahanya saya ke yang lebih Levelnya semakin naik gitu ya. Oke. Tapi emang basicnya di rumah itu suka masak? lebih ke kue sih. Oh, lebih suka bikin Awalnya kue? masak, Iya. tapi semenjak lebih suka ke kue jajan, jadi saya lebih ke kue. Jadi awalnya suka jajan, tapi karena daripada jajan buat sendiri gitu Iya, buat maksudnya? sendiri, iya. Nah, otodidak juga tuh belajar kue? Ya iyalah, ada mama juga, belajar dari mama juga, dari YouTube juga. Oke, ini ibunya inspiratif banget nih ya. Karena mama suka buat kue dari dulu juga, memang suka jualan kue. Oke, bisa say hi buat ibunya di rumah? Halo. Kayak gitu. Iya, mamanya denger kayaknya seneng ya. Pastinya senang lah. Pasti. Oke, tapi luar biasa sampai bisa sekarang tetap standby dengan makanan. Nah, untuk berbisnis makanan ini tidak mudah ya, Kak. Tantangannya luar biasa dibanding bisnis yang lain. Namanya bisnis makanan kan ya kita kejar-kejaran sama waktu. Kemudian kalau misalkan target tidak tercapai, misalnya kita produksi misalnya 100, kemudian ternyata yang kejual mungkin setengahnya aja. Nah, setengahnya kan kayak rugi gitu ya. Kalau lama-lama kesimpan misalnya kan ada masa waktunya untuk dia basi misalnya. Itu gimana tuh? Ya, kalau ini pengalaman saja ya. Kalau saya itu kadang yang gak laku itu saya bagi ke keluarga. Nanti kalau sudah ke keluarga sudah, paling ke teman-teman saja sih, orang-orang dekat-dekat saja. Karena sayang kalau dibuang. Sebenarnya sih kayak gimana ya, hati sakit sih kalau tidak habis terjual kan. Benar. Karena kan rugi lagi ke kita. Nggak ada pemasukannya begitu. Oke. Artinya berani rugi juga dong. Karena kan maksudnya akhirnya dikonsumsi pribadi juga kan? Iya. Nggak balik modal gitu ibaratnya. Enggak balik modal. Berani lah, harus berani rugi. Karena dari rugi kan kita belajar terus toh untuk naik, nggak sebisa mungkin jangan rugi. Tapi kalau dari perjalanan dari 2017 kemudian pasang surut di tengah sampai kemudian lanjut lagi sampai tahun ini, itu untuk tingkat kerugiannya gimana? Maksudnya apakah merugi terus naik atau biasa-biasanya atau justru turun? Ya Sudah syukur berkurang? agak naik. Apanya? Adalah keuntungannya. Oh, keuntungannya ya. Jadi ada. angka ruginya itu semakin bisa ditekan. Bisa. Oke. Ya setidaknya naik terus lah. Iya. Puji Tuhan. Karena kan ini by order kan, maksudnya order dulu baru dibuatkan Iya. kan? Jadi tidak selalu ready gitu. Kalau yang ready paling ada beberapa saja. Beberapa yang mungkin agak awet gitu ya, maksudnya bisa kesimpan dalam jangka waktu lama. Tapi yang saya lihat di Instagramnya, mungkin teman Pro 2 juga di rumah yang lagi denger ataupun yang lagi nonton YouTube, ini bisa sambil ngecek Instagramnya di Enake Food 48 ya. Itu kan postingannya banyak tuh Kak. Bukan cuman dessert, minuman, tapi kayak ada makanan kering juga nggak sih? Makanan kering? Ada ya? Kue kering Iya, ada. kue kering, sorry. Kue kering ada. Kue kering juga ya? Itu biasanya ada beberapa yang order pada saat Natal dengan Lebaran. Oh, jadi itu dia hanya ready pada saat Natal Lebaran, Iya. hari raya? Kalau ada yang mau pesan di luar hari raya bisa. 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 Oke.
Nah, bisa apa namanya? Kakak ceritain ke teman Pro 2, pernah nggak sih misalnya dalam satu waktu gitu nerima orderan makanan tuh yang beragam, terus jumlahnya banyak, kayak misalnya dessertnya ada, terus minumannya ada, kue keringnya ada, cake juga ada. Pernah nggak sih sama-sama begitu? Pernah ada, pernah ada. Nah itu kan repot ya, Repot, tapi dibantu sama keluarga. dibantu sama keluarga. Yang awal-awal itu kan Sendiri. Iya, yang makanan makanya nggak lanjut itu. Iya, itu sendiri. Itu karena kerepotan nggak ada yang bantu. Karena yang bisa ini bahannya saya sendiri. Karena kan keluarga itu mereka nggak terlalu suka pedis ya. Yang makan pedis itu saya sendiri. Jadi Oh, mereka gitu. itu nggak bisa bantu. Itu kendala yang di makanan. Iya. Tapi kalau yang di, Di kue, kue semua bisa. snack itu semua bisa. Semua bisa. Oke, ini memang sepertinya satu keluarga apa namanya bakatnya di bidang kue-kue Kue, ya. iya, betul. Di bidang Kue memang. betul ya, di pastry ya. Iya. Iya. Nah, membangun bisnis dari tahun ke tahun mungkin Kakak bisa cerita nih dari 2017 kemudian ke 2019 vakum ya. Iya. Sampai 2024 inilah. Dari sebelum tahun ini kan kita boleh bilang tahun pemilu ya, Kak. Iya. Kita flashback mundur ke belakang dari tahun-tahun sebelumnya itu sampai tahun ini, kira-kira perbedaannya yang Kakak rasakan, kesulitannya dalam sisi ekonomi, kemudian penjualannya ataupun pembelian bahan-bahan bakunya itu gimana, boleh diceritakan Kak? Sangat perbedaannya signifikan tuh di tahun-tahun mana saja? Kalau untuk awal ya, awal saya jualan itu 2017 kan awalnya saya coba-coba tuh. Nah, Kok itu keterusan lumayan lah. gitu ya? Ya, lumayan pemasukannya, untungnya besar. Nah dari situ jadi saya kolaborasi lagi, saya ganti dengan waktu itu apa ya? Ayam madu. Ayam madu ada, udang rica-rica ada, telur balado juga ada. Itu kan saya awalnya masuk ke kantor ke bank. Karena ada teman-teman di sana, jadi saya minta promosikan, jadi ya lumayan. Tapi ketika di tahun yang pas saya ada kerja itu, memang saya berhenti, jadi pemasukannya nggak ada sama sekali dari yang saya punya usaha ini. Ketika COVID juga nggak ada pemasukan sama sekali, malah itu pemasukannya cuma dari kerja. Ketika pas saya mulai dari 2022 akhir itu ya lumayan Pasca lah karena COVID ya? Iya, itu karena ada saya pesan ini stiker mau mulai kembali lagi dari nol kan untuk usaha ini di Mbak Dea. Nah dari situ baru saya diajak untuk masuk ke rumah BUMN. Rumah kreatif BUMN. Iya benar, itu ya lumayan lah karena ada banyak event, pelatihan. Nah dari situ jadi saya mulai ikut semangat lagi. Yang tadinya dari nol bangkit kayak gitu. Jadi memang sempat mengalami susah dalam penjualan juga ya. Karena Iya. modalnya kan karena tidak berjualan akhirnya modalnya susah. Iya, modalnya dari nol lagi, Betul. usaha lagi kayak gitu. Nah, untuk tahun perbedaan tahun 2000 itu kan akhir 2022 baru mulai kembali lagi. bangkit, artinya mulai tough atau eksis itu di 2023 berarti ya. Iya, Perbandingan antara tahun 2023 sama tahun pemilu ini. Gimana tuh, Kak? 2023 itu sangat bagus, sangat lumayan lah. Kalau 2024 ini agak menurun karena mungkin perekonomiannya kurang bagus, mungkin bagi saya ya. Di Merauke Penilaian ya? saya iya. Yang Kakak rasakan Iya, karena memang benar. Kakak kan yang langsung bersentuhan dengan para pembeli ya. Iya benar. Yang order kalau bisa dibandingkan dari tahun 2023 sama 2024 tuh gimana tuh? Yang order dari 2023 Menurunnya sedrastis apa perbedaannya? Misalnya nggak terlalu lumayan sih, cuma terasa betul. Oh. Terasa apa ya? Yang 2023 itu ordernya banyak sekali. Iya. Nah, di 2024 itu agak berkurang dari yang sebelumnya. Nah, yang 2024 yang berkurang itu di apa? Kayak kan biasanya tuh orang kalau ada pesta atau kegiatan gitu kan biasanya pesan. Iya. Nah, jadi berkurang. Contoh kayak kemarin kegiatan di mana ya Lantamal kah kalau nggak salah. Itu kan pesanannya tuh
biasanya tuh kayak 200 snack box, nah Ya. tiba-tiba dia langsung jadi kayak 50 atau 70 kayak Oke, gitu. itu mungkin karena pesertanya berkurang kali ya Kak? Bisa jadi, soalnya yang saya rasakan sih bagi saya perekonomiannya mungkin kurang stabil. Oh gitu, Iya. iya iya. Tapi kan ada pesta demokrasi. Pesta itu kan biasanya apa ya? Kayak kita semua ikut euforianya, Iya. ikut berpesta. Mungkin yang ada di gambaran saya itu dampaknya juga ini dirasakan oleh teman-teman UMKM gitu. Maksudnya mungkinkah penjualannya juga ikut meningkat, apalagi kalau masa-masa kampanye misalnya sebelum tanggal 14 yang tahun-tahun sebelumnya Iya. 2023. Apakah Kakak di Enake Food dan juga teman-teman yang tergabung dalam komunitas rumah kreatif BUMN itu Iya, ya, teman-teman iya benar. UMKM itu juga merasakan dampaknya gitu? Ya sangat merasakan dampaknya sih sebenarnya. Kalau yang waktu pemilu apakah memang ikut berjualan? Maksudnya ketika ada kampanye gitu dirikan stand juga gitu nggak sih Kak? Tidak, karena tidak ada penawaran untuk kami gitu. Oh tidak diberi ini, maksudnya tidak ada ajakan begitu Tidak ya? ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau inisiatif dari teman-teman sendiri di rumah kreatif BUMN Belum ada sih, waktu dari awal tahun tuh belum ada. belum ada ya? Iya. Jadi memang nggak terlibat maksudnya dalam kegiatan pemilu, misalnya ikut meramaikan Enggak. terus ikut jualan, Tidak. pajang ini apa namanya produk-produknya, Tidak. tidak ya? Tidak. Jadi kayak nggak ada bedanya antara pemilu sama nggak pemilu. Ada. Apa itu? Kan kalau pemilu itu kayak yang tadi Kakak bilang itu ada ajakan apa gitu. Kalau yang tidak ada pemilu pasti ada ajakannya, ada saja. Ada yang masuk ajakannya untuk kita berpartisipasi langsung di situ. Tapi kalau pemilu nggak ada. Saya nggak diajak atau mungkin saya kurang apa ya? Kurang banyak relasinya kali ya. Oke, jadi memang yang kakak rasakan untuk produknya kakak, bisnisnya kakak selama pemilu itu kayak justru bukan banyak yang pesen ya? Iya, benar. Karena sebenarnya itu kan banyak event ya, banyak kegiatan. Iya, benar. Yang saya bayangkan tuh justru produk kita tuh kayak jadi laku gitu loh. Maksudnya kayak banyak yang Oh, iya, order, paham. enggak ya? Tapi saya enggak. Justru datar-datar aja ya? Iya. Malah sebelumnya yang banyak ya? Sebelumnya malah banyak. Nah kira-kira menurut kakak tuh kenapa tuh? Kurang tahu. Mungkin saya harus memperluas relasinya saya. Oh iya. Kayak gitu. Tapi sempat ngobrol nggak sih sama teman-teman yang di rumah kreatif BUMN? Apakah mereka juga sama atau beda gitu? Sempat ada di grup itu bilang kurang stabil memang ekonominya. Memasuki 2024. Iya, karena nggak ada. Biasanya kan kalau itu ada event-event apa Benar. gitu, tapi nggak ada. Oke, mungkin karena memang fokus kita itu rata-rata ke pemilu, ke pesta demokrasi bisa ya, jadi, sehingga bisa jadi, mungkin event-event yang lain tuh kayak kurang menonjol sehingga pameran-pameran UMKM kan kayak tidak tahun-tahun sebelumnya kalau Iya, kita lihat rame. itu tahun 2023 kan rame ya, Iya, banyak benar. stand-stand yang diselenggarakan. Nah, Eventnya 2020 banyak juga. Betul. 2024 mungkin karena agak khawatir ada isu-isu politik sehingga Iya, mungkin banyak benar. event-event yang di ini. Artinya memang dari Januari sampai dengan sekarang hanya mengandalkan medsos aja untuk berjualan. Iya, medsos dengan saya ada titip di beberapa tempat, kayak gitu aja. Titip di beberapa tempat. Tapi pernah nggak sih kepikiran kakak jualannya offline juga gitu? Misalnya punya outlet atau punya tempat yang memang nantinya ready nih jualannya. Oh, sangat kepingin, cuma belum. Semoga bisa ada. Kendalanya apa nih? Saya kan harus kumpul dulu Kak. Kita Oh, harus cari benar. tempat juga. Modal juga ya? Iya benar, dari modal juga. Betul. Tapi saya penasaran, mungkin teman Pro 2 di rumah yang lagi dengerin dan juga nonton di YouTube penasaran juga sebenarnya seberapa besarkah perhatian dari pemerintah kita untuk sektor UMKM nih? Pasti Kak Stella tahu ya dan mewakili teman-teman yang lain. Tapi jangan dijawab dulu, kita break dulu. Nanti teman Pro 2 bakal dapetin jawabannya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria dalam obrolan pasca pemilu bareng saya Gus Wahyu dan juga Kak Stella. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.